Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Heri Purwanto, nomor absen 14. saya Melinda Triwardani, nomor absen 20. Saya Rihadatul Ais Mulyasar, nomor urut 27. Saya Silvi Rahmadani, nomor absen 32. Di sini kami akan menjelaskan tentang line of ice. Berikut video. Kondisi geografis negara Kanada. Luas wilayahnya mencapai 9.922.330 km persegi. Letak astronomisnya yaitu 500 derajat lintang utara sampai 800 derajat lintang utara dan 200 derajat bujur barat sampai 1400 derajat bujur barat. Letak geografisnya terletak di antara Samudra Arktik dengan Amerika Serikat dan Samudra Pasifik dan Alaska dengan Samudra Atlantik. Batas-batasnya di sebelah utara adalah Samudra Arktik, di sebelah timur adalah Samudra Atlantik dan Greenland, di sebelah selatan adalah Amerika Serikat, di sebelah barat adalah Samudra Pasifik dan Alaska. Pegunungan terletak di Kanada yaitu 1. Whistler Beacon, terletak di Whistler, British Columbia, Kanada. Ketinggiannya mencapai 670 meter. Yang kedua ada pegunungan Cheapers Mountain, terletak di Vancouver Barat, British Columbia, Kanada. Ketinggiannya mencapai 900 meter. Yang ketiga ada Sulphur Mountain, terletak di Banff, Alberta, Kanada. Ketinggian mencapai 2451 meter. Ada Gunung Logan, adalah gunung tertinggi yang terletak di Kanada dengan ketinggian 5.959 meter. Kanada dinobatkan sebagai negara yang memiliki danau terbanyak di dunia dengan 879.800 danau. Danau terbesar di Kanada adalah Great Bear Lake yang luasnya setengah dari Danau Michigan di Amerika Utara yang memiliki luas 580.030 km persegi. Yang termasuk kelompok penduduk asli Kanada adalah Indian, Inuit atau Eskimo, dan Métis. Terdapat 4 kelompok ras utama di Kanada. Kelompok pertama yaitu ras Indian, merupakan kelompok penduduk asli dan sekarang membentuk minoritas dengan jumlah 1 juta jiwa. Kelompok kedua yaitu keturunan kolonis Eropa, merupakan ras terbesar kedua di Kanada yang bermigrasi sebelum akhir abad ke-19. Mayoritas penduduk ini menggunakan bahasa Inggris, berpendidikan tinggi, dan sebagian besar budayanya homogen. Yang ketiga yaitu orang-orang berkulit hitam yang awalnya merupakan keturunan budak yang dibawa sebelum tahun 1860. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4, orang-orang Asia yang pertama kali datang tahun 1849 ke California. Etnik di Kanada: 1. Orang kulit putih yang penduduknya mayoritas sekitar 80%. 2. Orang kulit hitam yaitu para pendatang dari Afrika. 3. Orang Asia, yaitu penduduk keturunan dari Tiongkok, Vietnam, India, dan Jepang. 4. Orang Indian, yaitu penduduk asli yang saat ini menjadi minoritas. 5. Orang Eskimo, yaitu penduduk asal keturunan yang dekat dengan Indian dan menempati wilayah Alaska atau kawasan Arktik. 6. Orang campuran, yaitu Mulat, Métis, dan Simbo. Kanada memiliki penduduk paling terdidik di dunia dengan 50% populasinya pendidikan sampai tingkat pasca sekolah menengah. Pertumbuhan PDB real Kanada dilaporkan sebesar 3,9% pada September 2022. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 4,7% untuk Juni 2022. Data pertumbuhan PDB real Kanada diperbarui triwulanan dengan rata-rata 3,1%. Kegiatan ekonominya antara lain, yang pertama ada pertanian. Hasilnya adalah gandum, jagung, kentang, lobak, dan buah-buahan. Yang kedua ada peternakan. Hasilnya adalah keju dan daging. Yang ketiga ada perikanan. Hasilnya adalah ikan salem. Yang keempat adalah kehutanan. Hasilnya adalah kayu, kertas, dan juga kapal. Yang kelima ada pertambangan. Hasilnya adalah nikel, radium, perak, emas, biji besi, minyak bumi, batu bara, dan juga potas. Yang keenam ada perindustrian. Industrinya adalah industri helikopter, aluminium, karet sintesis, penghilangan minyak, dan juga lainnya. Yang ketujuh ada perdagangan. Ekspornya adalah gandum, barang tambang, dan lain-lain.
Yang ketujuh ada pariwisata. Objek wisatanya antara lain air terjun Niagara dan Taman Nasional serta tempat bersejarah. Kondisi sosial, ekonomi, budaya di negara Kanada. 1. Kebudayaan di Kanada sangat beragam, yaitu antara kebudayaan asli penduduk asli dengan kebudayaan yang dibawa oleh imigran dari luar Kanada. Kesenian di Kanada sudah maju, yaitu dengan bukti dengan adanya pusat kesenian Ottawa. Yang kedua ada peninggalan. 8 tempat bersejarah di Kanada. Yang pertama ada L'Anse aux Meadows, menjadi salah satu UNESCO Heritage Site sejak tahun 1978, yang berada di Provinsi Newfoundland, yang merupakan provinsi paling timur di Kanada. L'Anse aux Meadows memiliki arti Bay of the Grassland, di mana daerah ini tepat berada di area teluk sebelah utara Pulau Newfoundland. Yang kedua adalah Ninstins, adalah situs arkeologi yang berada di Kepulauan Haida Gwaii, yang berada di utara Provinsi British Columbia. Berada di selatan Pulau Anthony, yang menjadi tempat koleksi totem poles dari suku Haida terbesar dalam wilayah teritori suku tersebut. Yang ketiga ada Fortress of Louisburg, merupakan bangunan benteng yang terletak di Provinsi Nova Scotia, yang juga berada di sebelah timur Kanada. Benteng ini merupakan bangunan peninggalan Prancis di Pulau Cape Breton yang dibangun pada abad ke-17. Bangunan ini menjadi bangunan paling luas dan mahal di Amerika Utara pada waktu itu. Yang keempat adalah Old Quebec, yang merupakan kota tua di kota Quebec, yang sudah menjadi situs budaya UNESCO sejak 1985. Tempat ini menjadi saksi dalam peradaban Prancis di Amerika Utara dengan banyaknya bangunan-bangunan tua cantik Prancis pada abad ke-17. Selain itu, tempat ini dibagi menjadi 2 area, yakni Upper Town and Lower Town, yang mana pada Upper Town terdapat berbagai bangunan abad ke-19. Sedangkan Lower Town diisi oleh bangunan dengan gaya Prancis abad ke-17 dan 18. Yang kelima ada Fort Henry, termasuk dalam bangunan situs budaya UNESCO sejak tahun 2007, yang berlokasi di Kingston, Ontario. Bangunan ini dibuat pada saat Perang tahun 1812 untuk melindungi galangan kapal Inggris dari kemungkinan serangan Amerika Serikat usai Revolusi Amerika. Benteng ini juga berfungsi sebagai mengontrol perjalanan kapal dari Danau Ontario ke Sungai Saint Lawrence. F. Kota tua yang memiliki bangunan unik adalah Lannebrum, yang juga berada di Provinsi Nova Scotia. Kota yang hanya berpendudukan 2,245 orang tersebut memiliki desain arsitektur yang sangat unik dengan berbagai macam bentuk. Kota yang masuk dalam situs budaya UNESCO sejak tahun 1945 ini dibangun pada tahun 1953 oleh pemerintah kolonial Inggris yang masih mempertahankan bentuk lekor yang menampaknya berdasarkan grid persegi panjang. G. Selanjutnya terdapat pada Rideau Canal yang merupakan kanal perhubungan ibu kota Kanada tersebut dengan Danau Ontario. Kanal ini dibuat untuk bertujuan militer setelah pecah perang antara Britania Raya dan Amerika Serikat pada tahun 1912, yang dibuka pada tahun 1932 hingga sekarang. Kanal ini masih digunakan untuk kapal buat. Pembangunan air juga sudah masuk dalam UNESCO Heritage Site pada tahun 2007. Menariknya, pada saat musim dingin, kanal dijadikan sebagai tempat ice skating. Terakhir, terdapat Grand Prairie yang masih salah satu tempat bersejarah di Nova Scotia yang menjadi situs budaya UNESCO sejak tahun 2012. Tempat ini sebelumnya adalah pusat dari Acadia, yakni sebuah koloni Prancis di Amerika Utara pada tahun 1952 hingga 1755. Bangunan ini terdiri dari patung Evangeline dan gereja yang dibangun oleh Arthur Fredhart yang memiliki nilai seni tinggi dengan pemandangan sekitar yang sangat menawan. 3. Pendidikan. Di Kanada umumnya dibagi pada pendidikan dasar, primary school, public school, kemudian
kemudian pendidikan menengah, high school, dan pendidikan tertinggi universitas sekolah. Dan setiap provinsi terdapat ada dewan sekolah yang mengawasi pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan program-program pendidikan. 4. Industri. 1. Layanan. Sektor industri jasa di Kanada ada berapa dan menyambungkan hampir 70% dari PDB mereka. Sektor retail memberi pengaruh paling besar dengan lebih dari 20% penduduk Kanada bekerja di bagian industri jasa ini. Peringkat kedua dalam industri ini adalah sektor layanan bisnis yang tercakup real estate, layanan keuangan, dan komunikasi. Telah ada pertumbuhan yang signifikan di sektor ekonomi ini selama beberapa tahun berakhir, terutama karena meningkatnya permintaan energi. Kanada berada di peringkat teratas sebagai pemimpin global dan produksi energi dan mengekspor beberapa energi yang mereka buat. Ekspor produk energi bersih di negara tersebut menyumbang sekitar 2,9% dari PDB pada tahun 2009. Kanada memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar yang berkonsentrasi di Northern Torres, Albert, dan British Columbia. Pabrik atau manufaktur. Sektor manufaktur adalah salah satu pilar penting bagi ekonomi negara maju. Secara umum, jalur pembangunan untuk negara-negara yang selalu merupakan transisi dari ekonomi yang didorong oleh industri primer seperti pertanian yang didasarkan pada manufaktur yang kemudian diterjemahkan menjadi ekonomi berbasis layanan. Kanada memiliki industri jasa yang dinamis dan juga memiliki industri primer dan manufaktur yang sangat mendukung industri jasa. Pertanian. Kanada adalah pemasok utama produk pertanian terutama gandum, produk biji-bijian lainnya. Pasar Asia dan Amerika Serikat adalah importir utama produk biji-bijian dari Kanada. Sektor pertanian di Kanada menerima dukungan dan subsidi yang signifikan dari pemerintah mereka. Pertambangan telah menjadi salah satu industri utama di Kanada sejak abad ke-15. Pemerintah sangat gencar mendanai pencarian dan eksplorasi mineral, tetapi ada juga cukup banyak perusahaan asing yang berpartisipasi aktif dalam industri pertambangan Kanada. Perikanan. Kanada memiliki garis pantai terpanjang di dunia yang telah berperan dalam mendorong pertumbuhan industri perikanan. Jumlah pemanen ikan komersial yang bekerja di sepanjang garis pantai Kanada diperkirakan sekitar 45.000. Mayoritas kegiatan penangkapan ikan berlangsung di lepas pantai. Pertumbuhan industri di Kanada. Stabilitas ekonomi Kanada menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk mendukung berbagai sektor industri, serta undang-undang termasuk perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa ekonomi terbesar di dunia. 5. Ekspor utama Kanada berupa kayu dalam bentuk gelondongan, papan kayu, lapis, kertas, dan pulps. Selain itu, Kanada juga mengekspor hasil industri pertambangan, peternakan, dan pertanian. Sedangkan untuk impor utama Kanada meliputi mesin dan peralatan industri termasuk berbagai peralatan komunikasi dan elektronik, mobil dan suku cadang, kendaraan bermotor, bahan-bahan industri atau biji logam, besi dan baja, logam mulis dan bahan kimia, plastik, kipas, bol, bahan tekstil lainnya, dan berbagai produk pabrik dan makanan. 6. Teknologi. Kanada memiliki sektor teknologi yang sangat maju. Pemerintahan Kanada sangat mendorong ilmu penelitian, tak hanya berfokus pada bioteknologi. Kanada juga sibuk menciptakan mesin interaksi nirkabel dan mesin bermerek supersonik bermesin ganda.